Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut kita bahas tentang politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali juga bahwa kenapa saya katakan politik itu berbahaya. Bukankah banyak orang berpendapat, banyak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan politik? Ya, jawabannya mungkin pernah kita dengar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengizinkan untuk kita berpolitik. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada masanya ia menyuruhkan untuk mengaktifkan peran politik itu tujuannya mengurangi korban. Di mana pada saat itu sepengetahuan saya adanya perang Badar. Jadi yang dimaksud politik ada misalkan musuh yang ketangkep lalu para pihak sahabat mau membunuhnya dan Rasulullah mencegah dan memberikan alasan bahwa barangkali masih bisa kita didik atau kita berikan ideologi hingga dia dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau izinkan berpolitik itu adalah politik yang memang tujuannya untuk baik, yang artinya hanya semata-mata untuk memperbaiki di mana kekeliruan daripada adab-adab manusia misalnya, ataupun kepercayaan dan keyakinan yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa itu maka politik artinya dia memuju atau memberikan ideologi argumentasi kepada orang-orang non-muslim pada saat itu. Sepengetahuan saya yang saya pernah baca di mana banyak buku yang beredar, barangkali mungkin banyak kisahnya seperti itu ya. Artinya beliau memberikan kesempatan, terus memberikan dakwah-dakwah, bahasa kalau hari ini katanya ideologi seperti itu ya. Nah, di mana pencapaian tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut yang belum masuk Islam atau belum mengucapkan sama sekali syahadat, hingga bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang tersebut dapat mengikuti atau membaca syahadat hingga meyakinkan dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpolitik. Nah, yang saya tahu seperti itu, politik itu tujuannya mengurangi pengorbanan ketika ada suatu pemahaman yang berbeda lalu saling bentrok, maka diadakan suatu kompromi, duduk, dan hingga melahirkan keputusan dan ketentuan-ketentuan untuk menjalankan di mana keyakinan kedua belah pihak bebas, tetapi terus saling berdakwah ya, presentasinya masing-masing siapa yang lebih unggul presentasinya untuk sukses di dalam tujuan masing-masing, yang ujung-ujungnya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengembangkan Islam di muka bumi. Artinya memperbaiki yang salah kepada yang benar. Nah, mengajarkan kepada seluruh umat atau pada hamba Allah yang belum paham hingga menjadi betul-betul
umat yang paham dan hamba Allah yang benar. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengizinkan politik dan beliau pernah menjalankan aktivitas berpolitik. Tujuannya itu cuma satu, itu inti tujuannya yang saya ketahui, yaitu membawa seluruh hamba Allah atau umat-umatnya beriman kepada Allah dan tidak berpaling kepadanya, dan menjalankan segala sesuatu dan segala apapun aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya, yaitu daripada hadis beliau itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan dalam bidang dunia politik itu tujuannya hanya satu, untuk meyakinkan dan membawa seluruh umat dan hamba Allah yang belum paham dalam hal beriman kepada Allah dan kebaikan, jalan kebenaran, hingga tercapai dan menuju hidup dan mati hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan hari ini di mana dunia, bahkan di seluruh dunia, politik itu di mana-mana ada, bahasa politik bahkan berkembang. Nah, sangat jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kebanyakan di antara kita pada hari ini di seluruh dunia, yang namanya politik itu hanya untuk meraih kepentingannya sendiri. Belum tentu baik, belum tentu tidak baik. Ya menurut dirinya sendiri baik atau tidak itu ya hak dia. Begitu. Itulah bedanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya mengizinkan kita semua berpolitik itu untuk menguatkan syariat Islam atau hukum-hukum yang belum kita lakukan, terus hukum-hukum yang belum benar, mari kita benarkan. Hukum-hukum yang memang merugikan orang lain, dan mari kita jalankan hingga saling menguntungkan. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan berpolitik. Bukan berpolitik untuk kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi, artinya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, artinya mengkayakan diri sendiri. Atau ketika mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaan itu akan menjadi sebuah power dan kepentingannya ujungnya untuk juga pribadi, bahkan atau golongan atau kelompok. Bukan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beraktivitas berpolitik. Sepengetahuan saya, beliau hanya satu tujuannya, di mana aktivitas politiknya itu dijalankan agar manusia-manusia diantaranya pada saat itu tidak banyak korban dalam penyampaian dakwanya. Nah, yang artinya menunggu proses waktu untuk dimasukkan seluruh doktrin atau ideologi daripada Islam, hingga ketika ditentang tidak ada mengakibatkan korban nyawa ataupun korban jiwa hingga merugikan kalangan masyarakat di waktu itu sendiri, meskipun hitungannya non muslim. Nah, dan insya Allah sukses dan berhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpolitik, sangat sukses dan sangat berhasil. Kenapa? Beliau berdakwah secara lembut dan tidak kasar, bahkan tujuannya sangat diakui oleh semua manusia pada saat itu, bahwasanya beliau berpolitik dan memberikan seluruh ideologi itu hanya untuk kepentingan manusia-manusia pada saat itu, dan bukan untuk kepentingan beliau, yaitu Rasulullah SAW, bila mana dakwanya diterima oleh orang lain dan diikuti oleh orang lain, seolah-olah artinya Rasulullah yang beruntung mendapatkan sesuatu yang nikmat, mewah, atau apa yang sebelumnya belum ia dapatkan. Tidak seperti itu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW diakui oleh seluruh manusia, meskipun itu non muslim itu sendiri. Nah, berbeda dengan pada hari ini ketika kita memainkan ranah politik, artinya pada masa zaman ini. Nah, pada masa zaman ini
ya, siapa yang memiliki power politik di atas, dialah yang berkuasa, maka kekuasaannya tidak boleh diganggu-gugat meskipun itu salah dalam aturan, baik misalnya bernegara, mau dalam agama, mau di dalam kadangkala apa saja kayak begitu. Ya walaupun seakan-akan katanya tidak ada kebal hukum, tetapi ketika kita melihat banyak contoh-contoh ada apa namanya kasus-kasus itu juga ditekan dari kekuasaan udah lenyap kadangkala, ya misalkan siapa yang berkuasa itulah pemenangnya. Banyak seperti itu meskipun tidak semuanya, tapi barangkali banyak yang seperti itu ya. Nah inilah bedanya di mana letak politik yang diizinkan oleh Rasulullah SAW dan dijalankan, yang dimaksudkan beliau, yang dimaksudkan Rasul bisa berpolitik, bedanya dengan politik yang sedang dimainkan di mana di seluruh dunia pada hari ini. Artinya hari ini siapa yang berpolitik dialah yang berkuasa. Kadang-kala barangkali mau apa aja yang dia lakukan, mau salah dalam hukum negara, dalam hukum agama, dalam hukum adat budaya apapun itu, kadang-kala dia tetap aja benar gitu, karena dia memiliki power kekuasaan, karena dia menang di dalam komponen presentasi atau kompetisi politik pada saat apakah itu pilkada parlemen maupun pilkada eksekutif, seperti itu dalam negara demokratik yang saya tahu. Nah, ya jauh kan berbeda. Nah jadi itu intinya kalau menurut pendapat saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpolitik hanya satu tujuannya dan intinya, seluruh hamba-hamba Allah pada saat itu, seluruh manusia pada saat itu yang belum tahu, yang belum paham, yang belum mengikuti, dan yang belum mendukung, belum meyakinkan, belum syahadat, maka ia dakwah, artinya ideologi itu diberikan sehingga meyakinkan orang lain dan mau masuk bergabung di dalam agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat hingga menjadi mukmin atau menjadi muslim dan meyakinkan diri kepada Allah hingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu intinya tujuan atas bahasa arti daripada politik yang pernah diungkap oleh Rasulullah SAW yang pernah kita dengar baik dari cerita maupun barangkali dari kisah-kisah beliau. Nah pada saat beliau masih ada. Nah itu tujuannya, artinya cuma satu tujuannya, untuk membawa seluruh hamba Allah atau umat ke jalan yang benar menuju Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan hidup di dunia hingga mati nanti. Dan artinya dari hidup hingga mati tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seluruh hamba Allah, seluruh umat manusia tidak sesat ketika berada di dunia ini. Jadi tujuannya itu. Jadi Rasulullah SAW berperan di dalam politik, tujuannya hanya untuk membawa seluruh hamba Allah atau umat menuju Allah, meyakinkan kepada Allah, hidup dan mati bergantung kepada Allah, dan hanya satu tujuan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Rasulullah SAW mengizinkan ataupun menjalankan aktivitas politik hanya ingin untuk ia berpower, menjadi seorang penguasa atau kekuasaan yang hebat, dan mementingkan kemewahan dirinya sendiri, dan semua apapun yang ia inginkan mesti harus tercapai dan hidup bermewah-mewah. Tidak, Rasulullah SAW tidak hidup bermewah-mewah dan tidak pernah bermewah-mewah dalam kemenangannya. Padahal hartanya mungkin barangkali pada saat perang Badar yang pernah saya baca di dalam kisah-kisahnya, itu mungkin kalau kita bandingkan pada prediksi statistik hari ini, mungkin 7 turunan tidak habis itu uangnya. Tapi ketika pada saat itu selesai perang Badar, maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan mungkin para sahabatnya memberikan semua pendapatan dari baik rampasan perang,
maupun pendapatan lain mungkin ya Rasulullah SAW membagikan kepada seluruh yang membutuhkan, artinya umatnya atau hamba Allah, bukan ya kumpulkan demi untuk kepentingan misalnya masa depannya, masa depan anaknya, masa depan ya keluarganya lah, seperti pada hari ini begitu ya. Nah, yang kebanyakan kadang-kala seperti itu ketika kita melihat orang-orang yang memiliki power politik gitu. Jadi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi politik Rasulullah SAW seperti itulah yang semestinya pada hari ini yang betul-betul masih bisa, dan itulah yang karakter seperti itu yang mesti kita hidupkan sehingga keadilan di dunia ini itu tercapai adanya, artinya teradili, karena ada dua bahasa di dalam sebutan praktik, yaitu yang pertama praktik kapitalisme dan nasionalisme. Jadi menurut pendapat saya yang mungkin yang tidak berlatar belakang dari dunia politik, ahli lah begitu ya. Saya bukan ahli, saya berbicara dalam hal ini bukan berarti saya ini ahli politik, tidak, tetapi saya hanya menyampaikan apa adanya, karena saya pernah terjun atau menjadi simpatisan politik-politik, mau itu partai mau politik apa kayak gitu, tetapi ujungnya itu sangat berbeda ketika saya lihat ujung daripada sistem ataupun kapasitas tujuannya itu betul-betul jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa beliau masih ada, dan ketika diangkat jadi Rasul di muka bumi ini. Itulah satu-satunya contoh teladan bagi kita seluruh umat manusia. Semestinya kita sadari bahwa politik itu juga berdatang, artinya awalnya datang dari Rasulullah SAW. Kalimat politik dan sistem ataupun cara dalam mengembangkan ideologi hingga menjadi sebuah praktik ya hingga hari ini berkembang ya sangat pesat. Nah, tapi bedanya di sini hari ini ada partai, dulu nggak ada partai, tapi itulah tujuannya cuma satu. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua yang mungkin entah kenal saya entah tidak, di sini saya ingin mengajak semua, jika memang masih ada yang suka dalam dunia politik, bahwa marilah kita ikuti politik Rasulullah SAW. Tujuannya cuma satu, yaitu semua yang belum benar mari kita benarkan ketika ada kekuasaan ataupun power di tangan, dan semua yang belum adil mari kita adili. Dan bila mana ada aturan atau hukum Allah atau hukum agama yang belum berjalan secara menyeluruh, maka kita hidupkan, karena faktor kekuasaan dari latar belakang peran politik itu tadi, hingga kita hidup nikmat di dunia dan juga hidup nikmat di akhirat kelak, karena tidak ada beban bila mana hal ini kita lakukan. Tetapi bila mana ya seperti banyak yang kita sudah lihat, nggak usah kita ceritain lagi, mungkin semua teman-teman sudah pada tahu, sudah pada paham, dan itu sangat merugikan bagi kita yang mendukung baik di level menengah hingga ke bawah. Nah, itu sangat merugi. Itu hanya kita dijadikan bahan baku. Jadi yang memiliki power itulah yang mendapatkan keuntungan dan bermacam ragam banyak keuntungan. Apalagi dalam sistem negara demokratik, apalagi dalam demokrasi mungkin sama barangkali ya. Jadi seperti itulah yang namanya kekuasaan itu
tetaplah mengarah kepada yang namanya kekuasaan juga. Ya walau bagaimanapun ada yang mengungkit ini itu, ketika ia masih berkuasa dalam sistem hari ini itu dia tetap menang, gak akan bakal kalah itu ya, karena semua komponen manajemen kabinet ini itu semua di tangan dia, kekuasaan itu ada sama dia, mau salah mau benar dan siapapun yang melakukan tetap aja dia menang gitu ya, semua power ada di dia, karena kita ini manusia, barangkali 1, 2, 3, 4 sampai beberapa puluh kali pun kita terus memperjuangkan kebenaran, bila mana pemimpinnya seperti itu tidak, kita percuma saja untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang kita kira itu benar, itu nggak ada. Apalagi pemimpinnya itu nggak kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu barangkali saya kira nol. Ya buktinya hari ini Nangkara, nggak usah saya cerita panjang lebar, mungkin semuanya sudah pada paham, sudah pada ngerti ya apa yang kejadian-kejadian pada hari ini ya maklum aja lah, mungkin zaman ini ya mesti seperti ini yang kita jalani sebagai kita warga negara ataupun sebagai kita seorang hamba Allah. Nah semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang keliru dan salah daripada penyampaian saya di masing-masing kalimat kata, maka di sini juga saya meminta maaf kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyaksikan kalimat perkataan saya atau video yang saya buat ini. Di sini sifat dan intinya video ini hanya saja sekedar membagi cerita di dalam bahasa berpolitik sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui. Jika memang ada salah mohon saya dimaafkan, dan jika memang ada benar dan ada manfaat di cerita ini, maka sama-sama kita manfaatkan dan kita ambil hikmahnya hingga ke depan ketika kita menjalankan dan di suatu waktu ada barangkali orang-orang yang mengajak kita ataupun yang membuat desain atau yang menggambarkan sebuah politik agar kita tertarik untuk bergabung, maka kita mesti sudah tahu alur-alur atau dasar-dasar tujuan-tujuan dan bagaimana mesti kita koreksi dulu ya, kita tidak terjebak di dalam kepentingan orang lain atau di dalam kepentingan segelintir kelompok atau individu yang ingin mewujudkan impian dan keinginannya, mau dan tidak mau hanya melalui jalan politik yang sedang ia tujukan. Itu yang saya kira seperti itu ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, mohon saya dimaafkan bila mana ada kata yang salah, dan mohon saya dimaklumi bila mana ada yang keliru dalam penyampaian daripada kata per kata dalam berbahasa polemik atau tema politik pada sore hari ini. Semoga semua yang menyaksikan dan yang mendengar daripada perkataan ini saya dapat dimaafkan dunia dan akhirat, dan saya ucapkan kepada semua yang menyaksikan video ini, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dikuatkan iman kita kepadanya agar kita selamat terus hidup di dunia dan di akhirat kelak, dan segala mara bahaya daripada kita agar dihindari dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah al-azizil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.